wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geisha Waradyasi Putri. Saya dari kelas 11 F3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai penjelasan apa saja contoh makanan modifikasi dari berbagai macam daerah. Mau tahu apa saja makanan khas daerah tersebut? Yuk, simak videonya. Let's get started. Nah, pada zaman sekarang, zaman kini, pasti banyak sekali modifikasi makanan yang dapat kita makan. Nah, untuk itu, dalam pengertian secara sederhananya, makanan khas daerah itu dimodifikasi. Nah, maksudnya apa sih? Yaitu proses memodifikasi bahan, resep, atau cara pengolahan sebuah hidangan khas suatu daerah tertentu. Jadi modifikasi tersebut bertujuan untuk memberikan sentuhan kreatif yang menghadirkan rasa dan penampilan baru, sehingga menjadikan hidangan tersebut semakin menarik dan merangsang lidah, sehingga banyak dong khayalak yang ingin mencicipi hidangan tersebut. Nah, untuk apa saja contohnya? Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama yaitu ada sate jamur. Nah, jika sate pada umumnya itu kan terbuat dari daging. Seiring perkembangan zaman, sate itu ada yang namanya sate jamur, dijadikan sebagai hidangan sate. Sate jamur ini merupakan modifikasi makanan khas daerah yang dapat diganti bahan bakunya yang awalnya dari ayam, dari ceker, sehingga diganti menjadi bahan bakunya menjadi jamur. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya nasi goreng Jawa. Nah, biasanya nasi goreng Jawa ini itu kan nasi goreng pada umumnya. Akan tetapi, nasi goreng Jawa ini dimodifikasi dengan topping yaitu keju. Nah, nasi goreng ini yang gurih dan pedas dimodifikasi dengan tambahan topping keju di atasnya. Nah, khususnya yaitu keju mozzarella yang leleh. Perpaduan rasa gurih, padat, dan creamy ini merupakan sensasi rasa yang unik dan menarik banyak orang untuk memakannya. Kemudian selanjutnya itu ada rendang sushi. Nah, di mana perpaduan budaya Jepang dan Indonesia. Rendang sushi ini menghasilkan hidangan unik dengan daging rendang yang empuk dan kaya rempah. Itu dibuat dengan nasi sushi dan rumput laut, sehingga dapat menciptakan rasa yang tak terlupakan. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya empek-empek isi mozzarella. Biasanya kan empek-empek ini adalah asal makanan dari Palembang, yang biasanya terbuat dari ikan dan sagu dan disajikan dengan cuko. Nah, modifikasi modernnya yaitu menghadirkan empek-empek dengan isi keju mozzarella yang meleleh saat digigit pada saat dia dingin. Kemudian menghasilkan tekstur yang creamy dan rasa gurih yang lebih kaya. Yang selanjutnya yaitu ada dadar gulung milik Grey. Adalah perpaduan unik antara kue tradisional Indonesia dan kue modern dari Perancis yang terinspirasi dari dadar gulung yang berisikan parutan kelapa manis dan gula merah. Kreasi dessert ini mengubah konsepnya menjadi lapisan-lapisan lembut yang menyerupai mini crepe. Setiap lapisannya itu dibuat dengan rasa pandan khas dadar gulung. Terus terdapat isian krim yang lembut dan parutan kelapa yang manis yang menyatu sempurna, sehingga dadar gulung ini yang awalnya hanya jajanan pasar pun berubah menjadi dessert mewah yang dan tampilan yang elegan. Yang terakhir yaitu ada yang namanya onde-onde matcha, yang biasanya onde-onde itu berisikan kacang hijau ataupun sebagainya. Nah, jajanan tradisional ini dari Mojokerto asalnya, Jawa Timur, yang biasanya diisi dengan kacang hijau dan berlapis wijen di bagian luarnya. Kini onde-onde pun dapat dimodifikasikan dengan isian matcha yang berasal dari teh hijau Jepang. Nah, modifikasi jajanan tradisional ini jadi terlihat lebih menarik bagi para pecinta kuliner Jepang, sehingga banyak masyarakat atau khayalak yang ingin membuat ataupun membeli onde-onde matcha ini. Nah, jadi itu beberapa contoh makanan modifikasi dari berbagai macam daerah. Kesimpulannya, jadi salah satu manfaat dari adanya modifikasi makanan khas daerah ini adalah pemanfaatan bahan lokal yang lebih variatif. Dengan sentuhan kreatif, makanan yang semula hanya dapat dinikmati di daerah awalnya atau daerah asalnya dapat dihadirkan ke meja makan kita tanpa harus berkunjung ke tempat
tempat asalnya. Modifikasi juga dapat meningkatkan daya tarik kuliner suatu daerah. Hal ini membuatnya lebih dikenal di daerah lain dan menjadi magnet wisata kuliner yang tak ternilai harganya. Jadi, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Modifikasi makanan khas daerah ini adalah penyegaran yang tak hanya mengundang selera, tetapi juga menjadi magnet bagi pecinta kuliner yang haus akan pengalaman baru. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan, materi-materi tentang bab pengolahan tugas PKWU. Apabila ada kekurangan kata-kata ataupun ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.